Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan asesmen 2 matkul ilmu data yang telah saya kerjakan sebelumnya. Nah, baik, pada soal pertama itu ada metode pendekatan 1. Di sini kita menggunakan metode random forest. Nah, baik, di sini ada one hot encoding. Kegunaannya itu mengubah kolom kategori jadi angka biner. Dari angka biner itu 0 dan 1 biar bisa diproses model. Lalu di sini kita memisahkan fitur dan label. Dari fitur dan labelnya X dan Y. Kita memindahkan data fitur X dan target label Y. Nah, selanjutnya ada split data 80% latih dan 20% uji. Jadi sini itu kita membagi data jadi data latih yang dimana 80% data latih dan 20% data uji menggunakan Stratify sebenarnya Y biar proporsi lebih seimbang. Selanjutnya itu ada normalisasi. Kita menggunakan scalar min-max scalar. Itu skala semua fitur antara 0 dan 1. Nah, di sini ada smooth untuk penyeimbang data. Jadi kita menambah data sintetis di kelas minoritas biar seimbang. Setelah itu ada modeling dengan random forest. Jadi di sini kita membuat dan latih model random forest dengan 200 pohon. Nah, yang selanjutnya itu ada prediksi. Prediksi itu kegunaannya untuk memprediksi label dari data uji. Selanjutnya itu ada di sini print classification report, yaitu untuk menampilkan metrik evaluasi mulai dari precision, recall, dan F1 score. Nah, yang terakhir itu ada confusion matrix. Di sini kegunaannya itu kita buat heatmap confusion matrix untuk lihat prediksi benar dan salahnya. Nah, baik. Nah, ini confusion matrix yang tadi saya bilang untuk menampilkan ini benar dan salahnya. Selanjutnya itu ada metode 2. Itu di sini saya menggunakan model decision tree. Nah, di sini itu kita membuat dan latih pohon keputusan dengan pengaturan supaya nggak terlalu kompleks. Nah, di mana di maxdip-nya itu kita membatasi kedalaman pohon supaya nggak overfit. Lalu di bin sampel splitnya itu kita meminimalisir sampel buat pecah cabang supaya model lebih stabil. Nah, di criterion entropy kita pakai entropi sebagai ukuran pembagian datanya. Lalu sini prediksi pada data uji. Seperti yang saya sebelumnya sudah bilang, kita gunanya memprediksi label pada data uji yang sudah diskalakan. Nah, ini juga kita menggunakan classification report untuk menampilkan metrik performa model tadi seperti precision, recall, dan F1 score. Yang terakhir itu confusion matrixnya untuk menampilkan tabel ini untuk visualisasi prediksi benar dan salah pada model decision tree-nya. Di sini ada predict, aktual, dan confusion matrix decision tree. Nah, lalu di metode 3 saya menggunakan model training dan evaluasi SVM. Di sini SVM random set dan SVM fit itu untuk buat model SVM dan latih menggunakan data latih yang udah diseimbangin. Nah, di sini yang bagian ini
itu kegunaannya untuk memprediksi label pada data uji yang sudah diskalakan X-test scale. Nah, classification reportnya itu tadi untuk menampilkan metrik performa seperti precision, recall, dan F1 score. Nah, ini precision, recall, F1 score. Nah, lalu di confusion metricnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu untuk memvisualkan confusion metric untuk melihat prediksi benar dan salah pada model SVM-nya. Ini confusion metricnya untuk SVM. Nah, jadi dari kesimpulan hasil eksperimen yang telah saya kerjakan itu, dari 3 model yang diuji tadi ada Random Forest, Decision Tree, dan SVM method. Random Forest menunjukkan performa terbaik berdasarkan evaluasi classification report dan confusion matrix. Nah, dengan penerapan processing dan resampling, Random Forest classifier lebih konsisten dalam mengenali pola data dan menghasilkan prediksi yang lebih tepat dibanding model lainnya. Nah, kenapa? Karena di sini dengan metode apa ini teh? SVM, dengan metode SVM itu akurasinya 0,71, lalu dengan metode decision tree-nya itu 0,62, dan metode random forest itu 0,74. Jadi yang paling gede itu random forest akurasinya. Baik, sekian presentasi penjelasan assessment 2 saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbuatan, kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.